Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hambanya yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Anak-anak, pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang fikih. Untuk itu kita awali dulu dengan membaca bismillah dan doa belajar ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah anak-anak, kalian bisa membuka buku fikih kalian di halaman 143. Ya, di situ ada materi tentang tata cara tayamum. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang mempraktekkan tayamum. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk menyebutkan arti tayamum. Di situ ada gambar secara bergantian, nanti akan dipraktekkan untuk tayamum. Namun kita saat ini akan mempelajari dulu tentang pengertian tayamum. Nah teman-teman, kita lanjutkan. Mulahadhah, ayo mengamati. Sebelum mengamati, nanti kalian ada tugas yaitu untuk membaca surat Al-Adiyat dan Al-Zalzalah bersama ayah ataupun bunda di rumah. Namun tidak usah dikirim ya tugasnya ya. Kemudian Allah, ayo mengamati. Coba perhatikan, di situ ada dua gambar. Yang pertama yaitu bapak guru yang sedang mengajarkan tentang tayamum kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, setelah belajar tayamum, bapak guru menunjuk salah satu murid untuk mempraktekkan di depan kelas. Nanti kalian bisa menceritakan tentang gambar itu dengan bahasa kalian, namun yang singkat saja ya nak ya, tidak usah terlalu panjang lebar ya. Kemudian untuk Hayya Nas'al, ayo menanya, ini berkaitan dengan tayamum ya, tidak usah dijawab. Apa yang kamu lakukan ketika hendak wudhu tidak ada air? Pasti kita akan melakukan tayamum. Bagaimana cara wudhu apabila tidak mendapatkan air? Yaitu tayamum dengan debu, membasuh muka, mengusap muka dengan debu yang suci, kemudian menyapu kedua tangan sampai siku. Bagaimana tata cara tayamum yang benar? Nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan. Pengertian tayamum. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan tangan karena tidak ada air atau halangan memakai air. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Ya, jadi tayamum itu menggunakan tanah atau debu. Sesungguhnya tanah itu dapat menyucikan bagi orang muslim dari hadas dan najis ketika tidak menemukan air. Adapun perintah tayamum itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'ang fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum. Artinya, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, maka dengan debu yang baik atau suci.
Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian di dalam hadis bahwa Rasulullah juga bersabda, diantaranya untuk isi hadisnya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, rawahul Bukhari nomor 419. Artinya, dan dijadikan bagiku tanah sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari nomor 419. Nah, dari kedua dasar ini, yaitu diantaranya Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa syariat tayamum itu hanya untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk umat-umat Nabi yang terdahulu belum disyariatkan untuk bertayamum. Kemudian tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Apabila untuk melaksanakan sholat sunat bisa lebih dari 1 kali. Namun untuk melaksanakan sholat fardu, tayamum hanya dibutuhkan 1 kali sholat saja. Tidak boleh untuk umpamanya sholat maghrib dengan sholat isya 1 tayamum, itu tidak boleh anak-anak. Jadi mesti kita sholat maghrib 1 tayamum, kemudian ketika sudah masuk waktu sholat isya, maka kita harus bertayamum lagi. Kemudian untuk syarat tayamum itu ada 7, diantaranya 1 dalam perjalanan. Tentunya dalam perjalanan ini adalah perjalanan dengan tujuan yang baik. Contohnya kita berkendara dengan kereta api ataupun pesawat, maka kita tidak bisa untuk berhenti sembarangan. Kita bisa diperbolehkan sebagai rukhsah atau keringanan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, ketika kita sakit. Jadi sakit ini diperkirakan akan menambah parah sakit kita atau memperlambat kesembuhan sakit kita apabila kita terkena air. Maka kita diperbolehkan tayamum. Kemudian yang C, masuk waktu sholat. Jadi sebelum kalian mengetahui waktu sholatnya sudah masuk atau belum, maka kita belum diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang D, mencari air. Kita sudah mencari air kemana-mana ya, karena musim kemarau mungkin itu kan jarang air. Kita sudah mencari, tidak ketemu air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Terhalang menggunakan air. Ada air, namun kita terhalang, di situ ada binatang buas, umpamanya ada ular yang besar tuh, seperti gambar tuh, atau mungkin ada harimau yang siap menerkam. Maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk mengambil air wudhu. Kita bisa diperbolehkan untuk tayamum. F, ada air tapi tidak cukup. Jadi apabila ada air, di situ ada hewan yang kehausan, maka kita harus mendahulukan untuk memberikan minum kepada hewan, atau untuk minum kita atau saudara-saudara kita, daripada dipakai untuk berwudu. Nanti saudara kita akan kekurangan air, maka kita diwajibkan untuk membagi air dan kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang G, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Tidak boleh debu kita bercampur dengan tepung atau debu kita terkena najis. Nah, itulah diantara syarat-syarat tayamum ya anak-anak ya. Ada 7, nanti kalian bisa hafalkan agar kita bisa mengetahui apa sajakah syarat tayamum yang harus kita lakukan. Nah, demikian materi pagi ini. Tibalah masa tugas, yaitu tugas Ananda membaca Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8 dengan disimak oleh bunda atau ayah dan tidak usah dikirim. Kemudian yang kedua, menuliskan cerita sesuai gambar di halaman 145.
Nah, demikian materi pagi ini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.